Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wahiro dari kelas 2 DPGMI dengan NIM 12110823463. Di sini saya akan menjelaskan nasionalisme dan demokrasi. Tahukah teman-teman, apakah yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah rasa cinta yang tinggi dan bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia dilihat sejak munculnya perlawanan-perlawanan daerah melawan pemerintah kolonial Belanda. Proses tumbuhnya akar nasionalisme di Indonesia yang pertama yaitu munculnya golongan elit atau golongan terpelajar. Yang kedua, politik etis menjadi salah satu faktor untuk melawan penjajahan. Dan yang ketiga, lahirnya organisasi-organisasi kebangsaan Indonesia. Berikutnya kita akan membahas perkembangan nasionalisme di Indonesia. Kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia merupakan hasil dari para orang-orang terpelajar dan intelektual yang menjadi kunci utama dalam gerakan nasionalisme di Indonesia. Ada 5 tahapan dalam proses perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa perintis, dan yang kedua pada masa penegas, dan yang ketiga pada masa pencoba, dan yang keempat pada masa pendobrakan. Adapun yang kelima yaitu pada masa pelaksana. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk nasionalisme. Adapun bentuk-bentuk nasionalisme yang pertama ialah nasionalisme kewarganegaraan, dan yang kedua nasionalisme etnis, dan yang ketiga nasionalisme romantik atau organik atau identitas, dan yang keempat nasionalisme budaya, yang kelima nasionalisme kenegaraan, dan yang terakhir nasionalisme agama. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertama yaitu nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Adapun yang kedua yaitu nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Berikutnya yaitu nasionalisme romantik atau organik atau identitas. Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Berikutnya yaitu nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Berikutnya yaitu nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Yang terakhir yaitu nasionalisme agama. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama. Selanjutnya yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya ikut serta dengan perantaraan wakil pemerintahan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta salah satu yang terbaik dalam melaksanakan demokrasi. Terakhir yaitu tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Berikut beberapa tujuan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat, yaitu memberi kebebasan dalam berpendapat. Negara yang menganut sistem demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan dalam berpendapat. Yang kedua, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan seperti aktif dalam melaksanakan pemilu.
Dan yang ketiga yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir, membatasi kekuasaan pemerintahan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.